Mbak Yu kini telah tiada, tetapi kenangan tentang dirinya masih tertanam dalam hati teman dekatnya dan sahabat dekatnya. Hal ini ditujukan oleh salah satu sahabat Mbak Yu, yaitu Mbah Mijan, yang merasa kehilangan atas kepergian Mbak Yu, serta tidak disangka-sangka. Mendengar kabar kepergian Mbak Yu untuk selamanya, Mbah Mijan pun menyatakan kalau dirinya kaget mendengar hal tersebut, yang merasa kehilangan. Dirinya pun menceritakan kapan terakhir berkomunikasi bersama Mbak Yu dan mengapresiasi beliau karena beliau tokoh supranatural yang hebat. Sangat kaget, terkejut dan benar-benar tidak menyangka kalau ternyata beliau, sahabat saya, Mbak Yu, hari ini meninggal dunia. Mbak Yu di mata Mbak Mijan pribadi sosok yang lembut dan penyayang. Beliau adalah keibuan yang luar biasa, jadi kalau ketemu kita tidak pernah ngobrolin hal-hal lain kecuali saling support, saling dukung. Mbak Mijan sehat ya Mbak Yu sehat, ya jaga kesehatan di tengah pandemi gitu. Karena komunikasi terakhir 2 bulan yang lalu kita masih chat, masih saling support, saling mendoakan. Dan beberapa kali juga ketemu di satu frame acara televisi, juga kita masih asik-asik banget, ngobrol, saling support, saling dukung. Ya kaget banget sih, gak nyangka. Mbak Yu salah satu tokoh supernatural Indonesia yang menurut saya, menurut Mbak itu punya kemampuan yang luar biasa. Terkejut dan sedih atas meninggalnya Mbak Yu juga sama dirasakan oleh sahabat Mbak Yu, Denny Darko. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri Denny Darko yang betapa terkejutnya dirinya mendengar sahabatnya tersebut meninggal dunia. Setelah dirinya mengungkapkan betapa terkejutnya dirinya atas kepergian Mbak Yu, Denny Darko pun juga mengungkapkan atau menceritakan kedekatan dirinya dengan sahabatnya tersebut. Almarhumah itu, yang pertama saya kaget banget tadi karena kejadiannya pas saya lagi makan siang terus di info, terus waktu dibawa ke sana terus akhirnya di-update ya setengah nggak percaya. Saya menganggap beliau ini ya kalau teman berarti kenal ya, tapi kalau istilahnya saya pernah meminta saran ke beliau, beliau pun meminta saran ke saya. Jadi saya lebih daripada teman, saya juga menganggap beliau ini sahabat saya. Sesuatu yang saya ingat adalah ya, beliau kalau diminta tolong dia pasti akan bantu. Beliau ini dermawan karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri juga dia kemurahan hatinya ini bagaimana, terutama ke orang yang memang lebih membutuhkan. Dan ya, di luar sosoknya yang memang kontroversial kalau bicarakan ceplas-ceplos ya, tapi beliau ini buat saya adalah sosok yang dia ini sebenarnya lembut dan di dalam hati itu nggak tegaan sama orang lain. Itu sih yang pertama saya rasakan saat ya, sekitar 3 tahunan yang lalu saya kenal beliau secara personal. Kenangan dengan Mbak Yu pun masih sangat melekat dalam hati dan pikiran Denny Darko. Hal itu pun juga tak luput dari cerita Denny Darko di mana ia menceritakan kontak terakhir dengan sang sahabat dekatnya. Dan kenangan terakhir bersama sang sahabat juga terucap dari Denny Darko menggambarkan sosok sahabatnya yang suka curhat dengan dirinya. Terakhir kontak itu sebelum puasa, setelah Lebaran. Setelah Lebaran saya ucapkan selamat Idul Fitri dan saya ingat itu kontak sebelum puasa itu waktu beliau pernah kurang sehat juga, sakit. Terus saya ucapkan juga semoga lekas sembuh. Terus terakhir waktu Lebaran hari kedua saya telepon beliau dan ya beliau masih sehat-sehat aja, masih baik-baik aja. Bahkan kalau nggak salah setelah itu pun masih beraktivitas pergi keluar kota. Kalau kenangan terakhir, kalau ditanya kenangan terakhir sih waktu beliau langsung menelpon saya dan curhat saat beliau ini sedang waktu itu kalau saya bilang sedang panas dengan Master Deddy Corbuzier itu waktu itu. Nah, beliau nanya kepada saya, ya saya waktu itu merasa bahwa ataukah karena ini saya sama-sama magician, saya dekat juga dengan Master Deddy di sini, terus dia nanya ke saya. Tapi saya rasakan kalau beliau waktu itu juga kalau dibilang itu ada perasaan yang, Mas, ini saya harus bagaimana gitu. Nah itu kenangan terakhir saya dengan beliau. Walaupun itu bukan yang terakhir karena setelah itu kita sempat ketemu. Beliau juga kita juga sempat teleponan waktu beliau sakit sebelum puasa dan waktu setelah Lebaran kita juga mengucapkan selamat Hari Raya.